Oke, udah mulai? Ya. Oke, yuk sekarang kita mulai dulu dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ini ada Livia. Halo guys. Berarti gelarnya apa tuh kalau misalnya waktu dulu namanya satu? Sarjana Kesehatan Masyarakat, SKM. SKM. SKM berarti apa namanya itu masuknya ke dalam Fakultas Kedokteran ya? Bukan. Kita kalau misal dulu aku dari FIK, Fakultas Ilmu Kesehatan. Oh beda? Prodinya itu Kesehatan Masyarakat. Walah. Iya. Berarti Tapi kan- kalau di fakultas lain juga ada yang dari langsung Fakultas Kesehatan Masyarakat itu. Berarti nanti S2-nya itu berarti MKM. Insya Allah. Jadi berarti sekarang kita apa namanya bikin suatu pembahasan yang apa namanya sebenarnya penting banget juga enggak penting banget juga enggak. Jadi kita membuat suatu apa namanya suatu pembahasan yang pernah kita lakukan dulu. Jadi waktu dulu di S1 kita kan pernah bikin yang namanya kan skripsi. Skripsi. Kebetulan dulu saya dari teknik, dan Mbak Livia dari apa? Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Masyarakat. Apa namanya skripsi Ya, punya ya. penelitian yang namanya itu studi komparasi. Ya. Studi komparasi itu apa? Perbedaan. Maksudnya perbedaan. Kita meneliti perbedaan dari satu kelompok ke kelompok lain. Itu kan studi diferensiasi. Bedanya apa tuh diferensiasi dengan komparasi? Kurang tahu ya kalau diferensiasi. Mungkin kalau di tempat kami itu ada studi komparatif. Makanya ya hampir sama sih perbedaan. Gitu. Di sini ini skripsinya Mbak Livia ditulis sendiri Mbak? Iya dong. Kita ditulis sendiri dan dulu itu di sarjana S1 kita ada kayak seperti payungan. Jadi saya dan teman-teman itu ngambil satu masalah kayak misalnya di PKPR nanti ada pecahan masalahnya sendiri-sendiri kayak gitu. Iya, tapi tetap ngerjainnya skripsi tetap sendiri guys. Berarti ini di kota Surakarta ya? Iya. Di kota Surakarta. Di sini. Kita Surakarta kan di sini. Iya sih, ini kita di India sih. Ini ada judul mengakses PKPR. PKPR itu apa? PKPR, mungkin teman-teman pada belum tahu ya PKPR sebenarnya itu di puskesmas itu ada program namanya PKPR itu tentang program kesehatan peduli remaja. Jadi selain ada posbindu, posyandu, terus posyandu lansia itu ada PKPR. Nah, PKPR itu khusus remaja. Gitu. Jadi itu di setiap puskesmas itu ada? Ada yang nggak ada. Oh juga ada yang nggak ada? Tapi kalau dari pemerintahan tetap ada dicanangkan itu PKPR itu. Tapi kita mulai dari abstrak. Kok ini jadi lebih ke apa ya namanya Random. proceeding apa ya? Ya ini kita cuma ini dong bahas. Ini aku penasaran. Perilaku seksual beresiko menjadi dampak buruk yang dilakukan remaja akibat rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Di kalimat yang pertama. Ih, gitu banget. Ya serius udah. Nah, tapi menurut pikiran aku banyak banget kok yang apa namanya remaja-remaja justru bahkan anak-anak yang sudah mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tapi banyak yang apa namanya melakukan perilaku seksual. Iya. Jadi untuk apa melakukan pendidikan apa namanya pendidikan reproduksi kalau misalkan mereka sudah dikasih pemahaman tapi masih melakukan? Karena konsepnya gini, kalau misal untuk perilaku ya, itu pertama itu kita dapat informasi. Nah, ada informasi itu dari edukasi, kayak misal sosialisasi atau dari mana itu informasi masuk ke kita. Lalu sikap kita bagaimana nih soal informasi itu. Sebenarnya kalau misal dalam teori kesehatan itu ada di itu prosesnya mas, proses. Nah kalau sikap kita itu misal baik sama itu informasi ya kita bakalan diterapin ke perilakunya. Jadi kita terapin untuk perilakunya menjadi lebih baik kayak gitu. Kalau misal sikapnya ya acuh tak acuh ya nanti bakal arah ke perilakunya ya bodo amat lah kayak gitu sih. Kalau misal di teori kesehatan kayak gitu ya. Gimana dong? Bisa sih masuk. Iya sih dia tergantung dari setiap remajanya sih ya. Dia dikasih pendidikan apa namanya kayak apapun kalau misalkan emang nggak masuk ya tetap aja masih melakukan. Maksudnya
Dikasih pendidikan aja masih tetap melakukan itu, apalagi tidak dikasih pendidikan. Ya, betul sekali. Lalu selanjutnya PKPR merupakan salah satu program dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang memperhatikan kebutuhan remaja, terutama kesehatan reproduksi. Oke. Di sini kita masuk ke dalam metode. Metode. Mau masuk ke dalam pendahuluan? Kalau pendahuluan kayaknya terlalu panjang. Ini wawancara apa sih? Wawancara skripsi untuk melihat ke belakang gitu. Kita tidak ada wawancara, di sini kita ngobrol. Oke. Tapi di sini di pendahuluan ada tulisan berdasarkan angket yang telah diisi oleh 30 remaja di wilayah Puskesmas Samran dan Keratonan mendapatkan hasil bahwa 73% telah berpacaran dengan awal berpacaran mayoritas sebelum umur 15 tahun. Sebelum umur 15 tahun termasuk dini ya? Itu apa namanya, dulu saya ngapain ya? Saya itu awal pacaran tuh umur 16 atau 17 gitu. Ini ditulis bentuk perilaku berisiko lainnya juga pernah dilakukan seperti meraba atau memegang bagian sensitif teman atau pacar sebanyak 20%. Melakukan oral seks sebesar 10%. Berpelukan dengan lawan jenis sebesar 33%, menonton video itu dengan mayoritas sejak SMP yaitu sebesar 43%, melakukan onani dan masturbasi itu sebesar 20%, bahkan terdapat 6,7% melakukan hubungan seksual dengan saudara dan teman sejenis. Seriusan benar? Iya. Saudara. Jadi kalau ini kan ke penelitianku itu kan kuantitatif. Biasanya kalau misalnya kuantitatif itu ada survei pendahuluan. Nah, kalau survei pendahuluan itu kita cari dulu nih kasusnya yang ada di Surakarta itu kayak gimana. Nah, kita lakukan survei pendahuluan ke 30 remaja itu. Kita sebarin kuesioner yang buat memperkaya kita kenapa ada di Surakarta itu. Apakah ada kasus yang penting buat kita bahas sebagai peneliti kayak gitu. Kalau misalnya di kuantitatif kayak gitu sih guys, mungkin ada. Jadi kalau misalnya di kuantitatif itu memang kita tuh minimal itu responden itu sebesar 30 responden itu minimal biasanya. Biasanya seperti itu ya. Biasanya sih gitu. Tapi kan nggak cuma 30 sih mas sebenarnya, lebih banyak 50 tergantung teori yang diambil yang dipakai. Itu beneran dan itu real. Kita nyebarnya nggak hanya cuma satu, misal kan kita ngambilnya remaja nggak cuma satu tempat, tapi itu di berbagai wilayah di Surakarta. Hasilnya kayak gitu. Jadi yang di luar Surakarta berarti nggak masuk dong, cuma di Surakarta? Iya, itu fokus untuk Surakarta karena dulu kita fokusnya ke programnya itu, program PKPR-nya. Tapi di sini tertulis ada 2 puskesmas. Iya, tapi masuknya kan satu Surakarta. Jadi di Surakarta itu ada kalau kurang lebih, kalau nggak salah ya, kalau itu 5 puskesmas. Ada 5, tapi yang ada cuma 2 gitu. Iya, yang aktif karena ada inklusi, eksklusi, gitu, kriteria kalau misalnya di kuantitatif. Tahu kan guys? Paham kan? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya terus selanjutnya kita lanjut ke dalam metode penelitian. Ya. Jenis penelitian adalah studi komparasi dengan menggunakan cross section. Oke. Populasi penelitian sebanyak 4.266 remaja. 4.000. Itu gimana bagian kuesionernya 4.000? Itu kan populasi. Oh, itu populasi. Kita nggak perlu kuesioner itu segitu banyak. Kita cari populasinya remaja yang ada di wilayah kerja puskesmas itu berapa kayak gitu, cuma data by data. Tapi sebelum itu ya mas, kita kan kalau misal awal-awal itu ada screening. Nah screening itu saya sempat screening ke remaja itu ribuan di Surakarta yang akses remaja, yang akses PKPR ataupun yang enggak kayak gitu. Jadi kita terjun lapangan itu luar biasa kan. Jadi dari 4.000 remaja itu yang diambil berapa anak nih? Kalau buat penelitian. Di sini tertulis 162 remaja. Kan perbedaan. Jadi 162 remaja yang mengakses sama yang tidak mengakses. Jadi total ya 320.
Oh, ini yang mengakses itu berarti 162 yang mengakses. Iya, ada Berarti- dua kelompok. Oh, jadi seimbang gitu ya? Satunya 162, 162 juga ya? Oke. Kita. Tapi emang lebih banyak perempuan atau emang sengaja dibanyakin perempuan atau emang gimana? Nggak seimbang? Enggak, kita ngambilnya kan itu ada populasinya dari SMP SMA kan. Nah, kebetulan mungkin di nggak mungkin sih sebenarnya. Dan kebetulan di SMP SMA itu banyaknya mayoritas perempuan. Gitu. Jadi emang semuanya kebanyakan di perempuan ya? Iya. Berarti yang mengakses itu kebanyakan ke perempuan sampai 100, total bisa sampai 230-an. Banyak juga ya yang mengakses sumber akses remaja. Nah ini menarik nih. Distribusi frekuensi bentuk perilaku seksual berisiko yang dilakukan remaja. Ya. Yang pertama, yang mengakses PKPR itu di bawah umur 12 tahun itu ada yang berpacaran. Emang PKPR itu batasan umur itu berapa? Kalau remaja itu kan biasanya minimal itu 12. Tergantung sebenarnya definisi remaja itu umurnya itu tergantung mau ambil dari mana. Kalau ada yang dari BKKBN, ada yang dari WHO itu beda. Kalau misal dari BKKBN itu 10 sampai 24 tahun. Itu koreksi kalau misal salah ya. Di sini juga tertulis terdapat perbedaan frekuensi perilaku seksual berisiko antara remaja yang mengakses PKPR dan yang tidak mengakses PKPR itu skornya itu 16 dan 29. Berarti yang frekuensi perilaku seksual paling berisiko itu yang tidak mengakses. Berarti di sini tertulis terdapat 257 remaja yang melakukan bentuk perilaku seksual berisiko. Berikut bentuk perilaku seksual berisiko yang dilakukan ditambah 5. Berarti kita mulai dari berpacaran. Ini tabel, ini nanti ditampilin aja di layar kalau bisa. Ini bagus. Berpacaran di bawah umur 12 tahun itu ada 17 anak yang berpacaran, yang tidak aktif itu ada 11. Di sini 12 tahun ada 84, ada 100, banyak juga ya, antara 12 sampai 15 ya. Ada 84 anak yang berpacaran di usia 12 sampai 15. Ada juga yang 14 anak itu umur 16 sampai 19. Meraba dan memegang bagian sensitif lawan jenis. Ini nih, ini yang paling penting. Ini apa ini? Yang mengakses justru nggak ada. Yang Jadi, mengakses justru nggak ada. Apa namanya, nggak ada yang meraba dan memegang bagian sensitif. Tapi di sini apa namanya, mereka sudah berciuman, cium bibir, dahi, leher, wah, leher coy, leher. Tapi leher apa namanya di sini yang tidak mengakses PKPR itu ada satu sih. Ada ya. Yang mengakses mencium leher itu nggak ada. Jadi memang pendidikannya itu sudah bagus di PKPR. Memegang alat kelamin dengan sengaja lawan jenis. Apa namanya, yang onani itu ada 8 anak. Ya, segeralah bertaubat buat kalian. Semoga masa depan kalian tercerahkan. Melihat gambar atau pakaian ini sejak SD, di sini ada 9 anak. Di sini yang tidak mengakses ada 7 anak. Oke, di sini melihat video yang gitu. Itu apa, sebelum SD itu jumlahnya ada 32 anak. Nih, ada satu. Total ada 32. Ini analisis asik juga nih. Tapi apa namanya, dilihat dari kondisi sekarang sih ya. Ini apa namanya, sesuatu yang kita teliti itu apa namanya di zaman modern itu karena ini tuh apa namanya baru ketahuan.
menurut Mbak Livia, di tahun sebelum kita, sebelum ada internet gitu lah, apakah mungkin data ini jauh lebih besar ketimbang sekarang kalau menurut Mbak? Kalau menurut aku itu lebih enggak sih, karena lebih enggak. Cuma mungkin angka pernikahan dininya lebih besar. Iya sih. Iya. Tapi untuk data akses kayak misal untuk perilaku seksual beresiko yang lebih mengarah kayak menonton video itu, terus kayak misal perilaku seksual beresiko yang mengarah pada digital media kayak itu lebih banyak sekarang daripada dulu. Jadi dulu lebih kecil menurutku. Tapi kalau untuk pernikahan dini dan lebih ke nggak bisa show off, nggak bisa speak up kayak gitu, lebih besar dulu. Kalau sekarang lebih misal untuk kekerasan seksual kayak gitu, sekarang remaja-remaja sekarang itu dia berani speak up, tapi nggak semua ya. Jadi hanya beberapa yang bisa berani speak up karena lebih luas sih jaringan kekerasan sekarang. Iya sih. Mungkin karena sekarang akses internet itu lebih mudah sih ya. Jadi untuk mengeluarkan emosinya, terus melampiaskan nafsunya mungkin sudah ada internet gitu. Jadi kemungkinan besar menurun untuk di zaman modern. Tapi ya kita nggak tahu lagi nanti di tahun depan menurut data bagaimana. Mungkin ada penelitian selanjutnya. Kita masuk ke dalam penutup, kesimpulan dan saran akhirnya. Kenapa? Gue kira bahas apa gitu tentang film, ternyata bahas skripsiku. Kita kan namanya bedah skripsi. Oke, bedah skripsi. Nanti titelnya bedah skripsi. Oke. Apa ya namanya? Nama kontennya apa ya? Bedskripsi. Apalah itu namanya. Kita masuk ke dalam penutup. Di kesimpulan, ada perbedaan perilaku seksual beresiko pada remaja yang mengakses PKPR. Bahkan remaja yang mengakses PKPR memiliki rata-rata skor perilaku seksual beresiko itu 149, lebih sedikit dibandingkan remaja yang tidak mengakses PKPR. Berarti memang PKPR ini cukup berpengaruh kepada pendidikan seksual buat anak-anak remaja. Lalu sebagai saran, berdasarkan penelitian ini, peneliti mengharapkan suatu monitoring dan evaluasi untuk program PKPR. Hal ini bertujuan untuk berkelanjutan program dalam mencegah perilaku seksual beresiko pada remaja. Selain itu, remaja dapat memanfaatkan program PKPR di dalam atau di luar gedung puskesmas. Kalau menurut saya, yang seharusnya punya program PKPR ini bukan puskesmas seharusnya. Siapa tuh? Seharusnya yang punya program PKPR ini para guru bimbingan konseling. Karena dalam satu Surakarta ini, satu kabupaten kalau saya, Surakarta kota. Di kota Surakarta ini yang punya akses PKPR itu cuma 2 puskesmas. Kalau misal sekarang mungkin bisa semuanya sih. Mungkin bisa semuanya ya. Tapi kalau misalkan untuk guru bimbingan konseling, mereka bisa megang satu sekolah tuh satu gitu loh. Jadi kalau misalkan bimbingan konseling itu kan menurut psikologisnya gitu loh. Tapi kalau misalkan puskesmas itu kan mereka kan hanya melakukan penyuluhan. Mereka nggak tahu keadaan sekolahnya bagaimana, pergaulannya kayak gimana, terus di kelas ini dia temenan sama siapa gitu kan, terus nanti dia ini pacaran sama ini pacaran sama siapa gitu kan. Tapi kan kalau misalnya puskesmas itu kan nggak bisa mengendalikan itu. Kalau misalkan untuk bimbingan konseling yang punya program ini mungkin lebih tahu keadaan sekolahnya, keadaan kelas, teman-temannya gimana, terus keadaan psikologisnya gitu. Mungkin kalau aku sih begitu kalau dari saya. Tapi masuk ya Mas ya. Jadi di ini untuk di sekolahan itu sebenarnya sudah ada peer educator. Peer educator. Nah, dia itu
peer educator melalui PIK juga, namanya PIK. Nah itu buat fokus ke sekolahan. Jadi dia tujuannya untuk kayak misal dia memberikan informasi kepada remaja itu secara berkala, lebih intensif itu dibandingkan PKPR. Nah sedangkan di penelitianku itu dia fokusnya ke PKPR karena dari puskesmas langsung ke ke sekolahan. Tapi sebenarnya untuk kolaborasi antara puskesmas dengan sekolahan itu udah ada, itu PIK sama peer educator itu sih. Jadi dia lebih intensif. Iya sih, seharusnya memang lebih intensif. Iya, dan itu udah malah lebih sering kegiatannya itu komprehensif, lebih mendalam gitu, lebih ke itu daripada yang PKPR. Berarti emang lebih intensif ya maksudnya untuk sekolah gitu ya. Oke, untuk penutupan kira-kira ada pesan dan pesan buat anak-anak remaja yang berperilaku menyimpang atau berperilaku seksual bebas? Mungkin nggak ke yang hanya berperilaku seksual bebas, tapi untuk semua remaja, kalau misal kalian itu mau bertindak itu harus benar-benar dipikirin dulu deh, nanti resikonya bakalan kemana kayak gitu. Jadi tidak hanya cuma asal karena seneng, tapi karena nanti aku kalau misal kayak gini bakal resikonya apa, harus cari bener-bener resikonya plus minusnya itu harus dikasih tahu, harus harus ngerti gitu. Nggak hanya cuma oke deh aku misal pacaran sama ini, oke aku bakalan dinikahin atau gimana, terus oke deh aku okein lah melakukan hubungan seksual kayak gitu, tapi harus benar-benar dipikirin plus minusnya buat remaja-remaja. Kalau dari aku buat remaja-remaja buat kalian terutama yang cowok-cowok, hey saya tahu isi historimu, saya tahu isi internetmu, pokoknya tahu lah isi internet orang-orang remaja, apalagi cowok loh ya. Kalau yang cewek agak susah ditebak. Tapi kalau misalnya cowok, buat kalian sebenarnya ini bukan itu di cowoknya sih, untuk remaja cowoknya. Buat remaja cowoknya, jagalah martabat perempuan, itu doang. Kalian harus bisa menjaga martabat dari keluarga kalian, martabat diri sendiri, dan juga martabat dari perempuan. Kalau misalkan kalian yang punya pacar, jaga sebaik-baiknya pacar kalian. Kalau bisa setelah sekolah kalian segera menikah. Gitu. Ya, kalau misalnya dari saya sih begitu. Kalau misalkan memang hasrat kalian tidak bisa terbendung, ya segeralah menikah. Itu pun kalau misalkan buat cowok-cowok yang berani lah ya. Kalau misalkan cowok-cowok yang punya pacar, coba temuin orang tuanya dulu, orang tua dari perempuan. Buat perempuan yang punya pacar, yang punya cowok, coba dites, ajak cowoknya buat ketemu sama bapaknya atau nggak sama ibunya. Kalau memang cowoknya nggak berani ketemu sama orang tua, ya untuk ketemu sama orang tuanya aja nggak berani, apalagi menempuh masa depan kalian berdua. Itu aja pesan dari saya. Oh, tambahan Mas satu, ini buat para laki-laki ya. Apa? Aku ingat banget, mumpung penting gitu. Jadi buat teman-teman semuanya pokoknya yang laki-laki itu benar-benar berlatih untuk bertanggung jawab. Dan itu sangat bekal sih bagi para cowok-cowok. Ya nggak cowok juga sih, cewek. Ya. Kembali lagi ke kalimatku sebelumnya, itu kan biar kita tahu resiko ke depan kayak gimana. Nah kalau misal kita tahu, ya kita harus bertanggung jawab apa yang akan kita lakukan nanti. Gitu. Oke, sekian dari kami dari Himpunan Mahasiswa Pasar Sarjana. Nama saya Yusuf Joker Syahid dari Agribisnis UNS, dan siapa? Wardah Tulivia dari Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.